Isu agama lagi gampang banget meledak. Tapi pernah kepikiran nggak kalau itu justru sengaja dimanfaatkan? Dari propaganda internasional, perang geopolitik, sampai manipulasi opini publik. Semuanya punya pola yang mirip, bikin masyarakat takut, marah, dan akhirnya saling curiga. Yuk kita kupas pelan-pelan sambil kita lihat lebih jernih, lebih kritis, dan nggak gampang kejebak permainan adu domba. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Gue mau mulai dengan satu kalimat simple tapi agak nyentil. Kalau kita gampang marah-marah gara-gara isu agama, berarti ada yang gampang banget ngontrol kita. Serem ya, tapi coba pikirin. Di zaman sekarang, satu postingan, satu potongan video, atau satu narasi provokatif aja udah cukup buat bikin orang ribut se-Indonesia, bahkan dunia. Pertanyaannya, itu terjadi karena kita beneran punya masalah? Atau karena ada pihak yang sengaja nyulut apinya? Disinilah poin pentingnya dimulai. Sekarang coba lihat situasi global belakangan ini. Konflik sana-sini, ketegangan antar negara, isu perang yang terus dihembuskan. Dan lucunya, banyak banget yang ujung-ujungnya dibungkus dengan narasi agama. Seolah-olah agama A melawan agama B. Padahal, kalau ditelusuri lebih dalam, yang perang justru kepentingan ekonomi, politik, dan industri persenjataan. Yap, Army Industrial Complex, kartel finansial, institusi global. Mereka semua punya satu kesamaan. Perang itu bisnis, kekacauan itu keuntungan. Dan apa cara termurah untuk memicu kekacauan? Ya, mainin emosi massa. Pola psyops dan rekayasa sosialnya selalu sama. Diawali bikin takut, kemudian bikin marah, kemudian bikin musuhan, dan yang terakhir bikin pecah. Karena masyarakat yang pecah gampang dikendalikan. Sekarang masuk ke bagian paling menarik. Ternyata narasi musuh agama itu selalu berubah sesuai kebutuhan. Dulu ada kelompok yang dituduh antek asing. Beberapa tahun kemudian narasinya bergeser. Ada kelompok lain yang dituduh anti agama. Setelah itu, muncul lagi cerita baru. Agama sedang dihapus, ulama diserang, keyakinan dalam bahaya. Padahal faktanya, tuduhannya berubah-ubah, tergantung siapa yang lagi butuh massa marah. Kalau kita lihat sejarah dunia, polanya sama. Banyak negara di Timur Tengah dibentuk bukan murni karena agama, tapi karena kepentingan kolonial. Ada kerajaan yang berdiri karena dukungan Inggris. Ada gerakan keagamaan yang jadi besar bukan cuma karena dakwah, tapi karena kesepakatan politik internasional. Bahkan di beberapa era, standarisasi naskah agama dipengaruhi kekuatan politik global, bukan murni alasan spiritual. Artinya jelas, agama sering dijadikan alat, dipakai, digerakkan, dikemas demi tujuan tertentu. Nah, bagian ini penting banget. Kalau ada orang yang teriak-teriak bilang, kelompok ini mau menghapus agama, ini konspirasi perusak iman, kita sedang diserang musuh agama, tapi nggak ada bukti selain opini, teriakan, dan screenshot nggak jelas, itu tanda besar banget kalau ada manipulasi emosi publik di situ. Karena provokator paling jago bukan yang ngasih fakta, tapi yang bikin kita panik. Begitu orang takut, logika pasti mati.
Begitu emosi meledak, akal sehat langsung hilang. Dan begitu masyarakat kebakar, ya game over deh. Adu domba berhasil. Sekarang pertanyaan paling krusial. Kalau kita benar-benar beragama, kenapa kita jadi gampang marah? Bukannya agama ngajarin sabar? Bukannya agama ngajarin persaudaraan? Bukannya agama ngajarin akhlak, bukan amarah? Menjaga ulama itu penting. Menghormati tokoh agama itu mulia. Tapi menjaga bukan berarti memusuhi. Bukan berarti nuduh sembarangan. Bukan berarti siap perang. Sikap yang paling dewasa justru tenang, bijak, dan kritis. Kalau agama adalah cahaya, kenapa kita malah milih jadi api? Sekarang masuk ke inti kesadaran. Yang pertama adalah jangan jadi alat provokasi siapapun. Yang kedua, periksalah info, jangan telan mentah-mentah. Yang ketiga, ingat, narasi ketakutan itu alat politik yang paling murah. Yang keempat, umat beragama harus jadi penyejuk, bukan kompor konflik. Karena kalau masyarakat cerdas, provokator nggak punya panggung. Dan satu hal yang jarang kita sadari, musuh terbesar bukan agama lain. Musuh terbesar adalah mereka yang untung ketika kita saling benci. Kalau kita pecah, mereka menang. Kalau kita bersatu, mereka kehilangan kontrol. Jadi, sebelum kita marah, tanya dulu. Ini beneran masalah? Atau cuma permainan? Bangsa ini terlalu besar buat jadi korban adu domba. Kita yang tentuin arah, bukan mereka yang meniup provokasi. Beragama adalah untuk orang-orang yang berakal. Sugeng rawuh zaman enggal, rahayu sagung dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.